mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, ingin sedikit menjelaskan tentang metabolisme spesifiknya enzim. Pertama, sangat pentingnya yaitu memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme. Seperti dasarnya, mendeskripsikan fungsi enzim dalam metabolisme, dalam proses metabolisme. Indikator. Indikatornya mendeskripsikan enzim. Yang kedua, di kerja enzim dengan enzim. Dan yang ketiga, menyimpulkan prinsip kerja enzim. Next. Saya akan menjelaskan pengertian dari struktur enzim. Struktur enzim atau pola enzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian itu disebut apoenzim dan bagian protein itu disebut kofaktor. Kofaktor itu berupa nama yaitu CU, MG, K, FF, dan RH. Atau koenzim yang berupa bahan organik, misalnya vitamin B1 dan B2. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara kerja enzim. Enzim bekerja berdasarkan prinsip yang pertama bentuk dan kunci atau yang disebut MC. Pada salah satu sisi enzim terdapat tempat aktif yang memiliki bentuk yang dapat berpasangan tepat sama dengan bentuk permukaan substrat. Akibatnya, satu enzim hanya dapat digunakan untuk satu jenis substrat. Cara kerja enzim terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori bentuk kunci atau ABCD. Yang kedua, teori kecocokan interinduksi. Nah, yang pertama adalah teori bentuk kunci atau lock-in-tree teori. Enzim tersebut akan bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam bentuk. Saya punya video tentang teori lock and kunci. Lock and key theory of enzyme action. Here, the larger enzyme molecule comes in contact with smaller substrate molecules to form an intermediate complex. This intermediate complex or enzyme substrate complex soon breaks to release the enzyme and product of biochemical reaction. Mode of enzyme action. Biosynthetic reaction. Here, the active sites establish contact with substrate molecules to form products of biochemical reaction. Mode of enzyme action. The enzymes bear distinct cavities specially designed for only specific substrate molecules with proper geometric shapes that can fit correctly. Ya, itu intinya. Sekarang saya akan menjelaskan yang teori kedua, yaitu teori kecocokan interinduksi. Ya, menurut teori kecocokan interinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif yang termodifikasi mengikutinya membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim kembali tidak aktif dan bentuk yang lepas sehingga substrat yang lain kembali. Next, prinsip kerja enzim. Yang pertama, enzim sebagai biokatalisator. Enzim adalah protein. Jadi maksud di sini adalah enzim memiliki 4 protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim
akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asin atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Next. Lalu enzim bekerja spesifik atau khusus. Jadi artinya di sini enzim hanya mempengaruhi substrat saja. Terus enzim berfungsi sebagai katalis sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit saja. Next. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Maksud di sini, jadi reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik, yang artinya enzim dapat menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, atau sebaliknya, menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Reaksi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ada gambarnya, bisa dilihat sebelumnya. Itu di situ ada seperti rumus E plus S menjadi ES menjadi E plus P, yaitu atau bisa menjadi balik lagi E plus P menjadi S lalu menjadi E plus S. Jadi E itu adalah enzim, S itu adalah substrat, dan P itu adalah produk. Itu adalah reaksi kimia dari enzim. Ya, yang dari saya tentang enzim kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.